tiba-tiba dia ngeliat tantenya jalan ke kamar mandi. Anjir gila sih. Dan ternyata ada yang nemenin tantenya di belakang Ngikutin. Katanya sosoknya Kakek-kakek. Anjir seru banget. gila. Nah kakek Merinding gua. sama, Asli ini kakek-kakek. Kakek dan katanya jalannya Nyeret. Iya kakek-kakeknya tuh jalannya Kayak gini. Nggak tahu. Assalamualaikum warga, selamat datang di Street Journalism bersama saya Yarski dan Dudi. kali ini kita mau ngebahas kisah mistis atau yang kita sebut programnya Kismis. Kali ini kita dapat kiriman nih. Kali ini kita lagi dapat kiriman nih cerita dari salah satu subscriber kita. Cuman dia tuh mau anonim, Dut. Jadi kita sebut saja dia sebagai apa nih? Mawar. Biar agak gimana gitu, bunga mawar gitu. Katanya dia ini juga tuh anaknya yang sensitif sama makhluk-makhluk gaib gitu loh. Wih. Indigo. Indigo. Jadi dia katanya anak yang cukup sensitif sama kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Oh, pantesan. Si Mawar ini itu menyaksikan langsung katanya tentang santet yang terjadi nih di saudara dekatnya, yaitu tantenya sendiri. Nah, jadi si Mawar ini sebenarnya agak lupa nih, Dut, kapan kejadiannya ini berlangsung. Tapi dia katanya masih ingat banget karena terekam jelas nih, kayaknya mungkin kejadiannya agak-agak bikin trauma gitu kali. Anak indigo. Anak indigo. Ceritanya banyak nih pasti, ini cuma salah satu doang nih pasti. Nanti mungkin next kita tanyain lagi sama dia. Iya, harus sih. Nah, jadi suatu hari si Mawar ini dapat kabar dari omnya, dari saudaranya, kalau tantenya ini lagi sakit. Oh, oke. Nah, tiba-tiba sakitnya itu kayak di bagian tengah perut gitu, Dut. Sakitnya itu udah 6 bulan dan kayak suka hilang timbul gitu. Jadi kayak kadang sakit, kadang enggak. Bahkan katanya pas dia lagi tidur, kata suaminya nih, perutnya tuh kayak suka menggelembung gitu loh. Kenapa kayak tuh? Ada isinya gitu ya, Iya, dalam perutnya, dalam terus perutnya sakit gitu ya? Sakit, sampai katanya dia juga suka ngigo pas lagi tidur, kayak minta tolong gitu. Terus akhirnya dicek dong ke dokter, ke rumah sakit, kayak ada apa nih, sakit apa. Ternyata pas sampai udah medical check up juga kata dokternya nih nggak ada apa-apaan, aman-aman aja. Oh, nggak terdeteksi gitu ya, kan? sakitnya. Kayak, tadinya tantenya si Mawar ini tinggal di Jakarta. Tapi iya, karena Jakarta. sakit terus-terusan, dia akhirnya harus pulang ke kampungnya nih, memutuskan untuk balik aja ke kampungnya, nyobain pengobatan alternatif. Iya, Kan, oke. Karena medis gak tahu apa-apa kan. Aduh. Sudah main nih bercanda nih. Abis itu ternyata alih-alih sembuh nih, maksudnya kayak siapa tahu pengobatan alternatif bisa membantu, ternyata enggak. Masih tetap sakit tuh. Dan makin parah sakitnya. dulu. Makin parah. Wah. Sampai katanya dia tuh cuman bisa tidur doang, nggak bisa berdiri lagi. Jadi kayak cuman terbaring aja gitu. Lemes karena ya. Ya mungkin karena kayak saking sakitnya kan. Sakit juga, iya. Dan katanya tuh kalau setiap tidur mesti sering tuh minta tolong gitu, Dut, ngigo. Karena kondisinya udah semakin sakit, akhirnya keluarganya si Mawar ini punya memutuskan lah untuk ngejenguk tantenya ini. Tanyanya cukup jauh, katanya sekitar 300 kilometeran. Kalau dari Jakarta mungkin ke daerah-daerah Jawa gitu. Wah, berarti perkampungan banget itu ya. Sekitar 5-6 jam kalau perjalanan darat. Selama dalam perjalanan nih, Dut, si Mawar ini tuh katanya udah kayak gak enak-enak gitu badan. Jadi kayak, bawaannya kayak gelisah, cemas gitu loh. Kayak dia tuh ngerasa kayaknya mending puter balik aja deh pulang ke rumah gitu. Tapi cuma dia doang yang ngerasain. Iya, karena kan dia doang yang sensitif katanya. Dan kayaknya nggak mungkin kalau dia ngomong gitu ke keluarganya, karena kan kayak tantenya sakit, masa dia putar balik gitu kan. Pas sampai di kampung halaman ini, perasaannya si Mawar tuh udah makin nggak karuan tuh, kayak makin wah ada apa nih? Gitu. Gitu kan. Iya, makin gak jelas lah. Iya, terus sampai dia tuh mual, sampai pengen muntah gitu loh. Karena jadi kayak ikutan tarikan. Mungkin ada kayak aura dorongan aura. Dan benar katanya itu dia tuh ngerasa kalau energinya ini bertabrakan sama si Mawar. Emang sih anak indigo biasanya kayak gitu. Iya. Kalau ketemu sama yang hal-hal mistis pasti ada aura-aura. Iya, dia kayak tahu banget gitu ya. Tahu banget. Baru depan gerbang rumah tantenya, dia ngeliat kayak ada bayangan hitam terbang-terbang gitu di rumahnya.
Di rumahnya tuh? Iya, di atas rumahnya? Iya. Tapi dia doang yang lihat, kan dia yang sensitif. Iya, itu kayaknya sakitnya emang bukan sakit medis. Bukan sakit medis, Nah, sakit kayak, jadi-jadian. Iya, nah akhirnya si Mawar baru ngerti nih, dia baru paham kalau kayaknya ini nih penyebab tadi gue pengen muntah dan mual. Tapi keluarganya gak sadar. Gak sadar. Kalau misalkan si tantenya itu sakitnya sakit enggak ini sadar. ya. Taunya nyangkanya wah sakit biasa aja gitu ya. Terus akhirnya dia pun juga nggak berani dong ngomong sama keluarganya kan. Jadi Karena dia kayak takut mungkin. Iya, takut membuat kegaduhan. Iya. Terus jadi akhirnya ya udah dia diem aja dan akhirnya kayak mau nggak mau dia harus masuk ke rumah itu. Setelah itu keluarga besarnya Mawar akhirnya memutuskan kan untuk nginep di rumah tantenya itu beberapa hari karena mau melihat nih perkembangan kondisi si tantenya. Okay. Dan mungkin aja menurut mereka kalau saudara-saudaranya pada ngumpul dan ngedoain tantenya ini bisa jadi kondisinya membaik. Malamnya tuh Dut, tepat azan Isya, itu tuh kan mereka ngadain sholat jamaah sama tadarus nih bareng-bareng. Di rumahnya tantenya itu. Nah, tapi posisi tantenya itu di kamarnya. Oh, kan sendiri. Dia sama yang anak-anaknya. sakit, tante yang sakit tuh. Astagfirullahaladzim. Enggak gini. Ada- Enggak gini dong. Enggak gini dong. Ini backsound musiknya Nggak gini nanti dong. aja ini. Nggak gini dong. Jadi Nggak gini kita dong. yang ketakutan. Iya. Bukan penonton yang ketakutan jadinya. Kita di sini yang ketakutan nih. Oke. Oke, lanjut Oke. nih si tantenya. Jadi Oke, pas lanjut. lagi azan Isya kan sholat jamaah nih sama ngebacain doa buat tantenya dong. Oh, Nah, iya. Tantenya itu posisinya ada di kamarnya nih. Ada di kamarnya sama di anak-anaknya. temenin. Iya. Karena kan dia nggak bisa jalan kan. Bisa ruangan ya lah. Iya, jadi bisa Dari- ruangan. Kayak si Mawar nih nggak begitu inget sebenarnya bagaimana reaksi dari tantenya pas didoain. Cuman ada kejadian nih yang dia inget banget. Jadi setelah sholat Isya doa, mereka kan tidur nih. Udah tidur. Nah kebetulan si Mawar ini tidurnya di ruang tamu rumah tantenya. Nah dia tuh lagi tidur, terus tiba-tiba kayak kebangun, lagi samar-samar gitu kebangun ngelihat tantenya tuh jalan. Wah, Kan gila sih. tantenya nggak bisa. Tak bisa jalan kan tadi. Terus Sakit. iya, dia lagi tidur ngelihat tantenya jalan. Dia doang tapi yang Dia lihat ya. doang, dia karena dia kebangun kayak oh, Jam berapa itu? nggak tahu Kira-kira jam berapa dia nggak bilang. malam ya. Malam lah Karena pokoknya. tadi Isa kan Udah selesai. tadarus ya. Iya, terus malam tidur. Karena pada tidur kan. Iya. Pasti Nah, malam terus itu. katanya tantenya kan nggak bisa jalan, Iya. ya kan? Karena dia terbaring terus. Terus tiba-tiba dia ngelihat tantenya jalan ke kamar mandi. Anjir gila sih. Kan ternyata Dut, ada yang nemenin tantenya di belakang ngikutin. Ngikutin. Katanya sosoknya kakek-kakek. Kakek-kakek. Anjir. Anjir, seru banget. Gila. Nah, kakek Merinding gua. sama. Asli ini kakek-kakek. Kakek-kakek dan katanya jalannya nyeret. Nyeret. Iya, kakek-kakeknya tuh jalannya Kayak gini. Nggak tahu. Nyeret kan kayak gitu. Nggak tahu. Gak bisa jalan. Jadi pakai Masa kaki. gitu? Masa gitu? Iya, nyeret. Anjir. Kayak gitu kan. Heeh. Ya udahlah, akhirnya dia lanjut tidur tuh karena kan ya udahlah daripada dia Daripada ditegur gua. Iya. Dia juga mungkin agak rasa-rasa takut kan. pasti. Nah, yang diinget juga dari si Mawar katanya emang di rumah itu juga nggak ada kakek-kakek. Oh Ada. iya, Jadi gak ada emang kakek-kakek. ya siapa itu kakek-kakek ya kan. Nah, esokan paginya mereka sekeluarga kan makan sarapan nih di Sarapan, ruangan. heeh. Nah, lagi-lagi tantenya ini tetap di kamar ya. Jadi itu emang gak kelihatan kalau dia jalan karena memang katanya cuma bisa terbaring kan. Iya, tiba-tiba besok paginya dia udah ada di kamar lagi gitu. Iya Oh, gitu. Oke. Nah udah kan nih mereka sarapan. Nah setelah sarapan akhirnya kan dia sama saudara-saudaranya gitu itu mandi ganti-gantian kan. Mau mandi lah gitu, mandi pagi. Nah pas mandi pagi itu katanya kalau mau ganti bajunya itu di kamar tantenya. Karena kamar tantenya ini termasuk ruangan yang cukup besar lah di rumah Cukup itu. luas ya. Jadi kalau Jadi mau bisa ganti-ganti baju di situ Iya. rame-ramean gitu kan. Nah akhirnya kan giliran si Mawar nih buat mandi. Nah dia tuh teringet nih sama kayak waduh semalam iya, keringet kejadian semalam. gimana nih Jadi kalau gue mandi kakek-kakek yang masuk gimana? oh iya juga bener. Meskipun udah pagi kan. Iya. Dia bodo amat, tetap mandi. Abis itu selesai mandi nih dulu ceritanya. Oh, selesai mandi Dia tuh. udah selesai mandi, langsung masuk dong kamar tantenya kan mau ganti baju. Nah pas ganti baju selesai, tantenya kan tidur tuh di situ ya. Iya. Nah dia tidur pulas kelihatan tuh sama si Mawar. Tapi Si tiba-tiba tantenya ngigo lagi. Iya ngigo lagi. Kayak minta tolong lagi tuh. Iya minta tolong Wah. lagi, kayak tolong. Tapi si keluarganya nggak penasaran dia minta tolong Iya, apa gitu ya? Iya kan. Terus akhirnya, nah karena si Mawar juga takut bertindak sesuatu yang salah, akhirnya Iya. dia manggil omnya sama saudara-saudaranya dong. Jadi pas Wah. pas datang om sama saudara-saudaranya itu ternyata
cuman dibacain Al-Fatihah sama Al-Fatihah. doa doang. Doa biasa umum lah ya, biasa ya, Nah, yang umum Nah, ya. yang bikin si Mawar ini agak tambah shock, itu katanya dia pas si tantenya ini lagi doain, itu muncul kayak sosok Wah. Miske, bajunya kayak busananya hitam gitu, posisinya di atas badan tantenya. Nah, Dia mungkin cuma bisa lihat diem. iya kan. Nah itu tadi dia tuh nggak mau ngasih kegaduhan gitu ke keluarga-keluarganya, jadi udah dia diem aja Diem dan dia aja. menganggap ini ya udah jadi pengalaman pribadi dia aja gitu. Karena kalau ngomong juga mungkin, wah yang bener lu, udah Iya lihat kan, dari mana? iya kan. Iya. Kadang-kadang orang suka nggak percaya gitu Iya. loh sama sosok-sosok ini. Terus ya udah kan. Oke. Nah ternyata akhirnya udah kelar nih Udah ceritanya. kelar, Jadi kayak sekitar dia tuh nginep sekitar 3 hari ya 3 di hari sana ya. karena kayak kan harus beraktivitas masing-masing lagi. Akhirnya mereka pamitan pulang. Si Mawar ini menekankan sekali lagi kalau tantenya tuh masih dalam kondisi yang sama gitu loh, kayak Iya. masih tidur, masih Masih tertidur, sakit. masih sakit. Gak bisa Nggak ngapa-ngapain bisa ngapa-ngapain, kan. kayak masih suka ngigo, minta Iya. tolong dan segala macam gitu. Berarti ini emang bener nih sakitnya kiriman ya Iya, kan. kayak- Karena dilihat dari si orang indigo itu ada makhluk Ada makhluk yang ngikutin. yang kakek sama Sama Miske. Miske. Wah, double. Coba bayangin kan, sekitar 1 bulan atau 2 bulan dari mereka berkunjung kemarin itu, katanya si omnya si Mawar ini tuh tiba-tiba ngabarin kalau tantenya meninggal dunia. Pada malam dikabarinnya tantenya itu meninggal, itu si Mawar langsung mimpi, katanya mimpi aneh banget. Langsung mimpi. Langsung mimpi tuh dimimpiin. Setelah si tantenya itu meninggal. Iya, jadi malam itu Oke, dimimpiin. mimpi. Mimpinya itu katanya ini latar belakangnya tuh lagi di sekolah nih, Dut. Oh, Agak nyambung ya, oke. tapi katanya dia ngelihat tantenya tuh lari-lari. Oh, lihat tantenya lari-lari tuh di mimpi itu. Iya, di mimpi Wah. itu minta tolong, terus nyari-nyari tempat sembunyi gitu loh. Wah. Nah, Heeh. kan? Nah, dan ternyata katanya dia tuh dikejar sama siapa? Menurut lo siapa? Miske itu sama Sama kakek. kakek. Iya, tapi miskinnya nggak Tadi. ada. Oh, nggak ada, nggak diliatin tuh di Iya, di mimpi mimpinya. berarti. Jadi katanya dia dikejar sama kakek-kakek, sosok kakek-kakek yang dilihat di waktu itu di rumah tantenya. Anjir, berarti apa tanda-tandanya emang datang ya Iya. setelah Iya, meninggal, setelah bukan meninggal. sebelum dia si tantenya itu meninggal. Iya, betul. Terus suatu hari nih setelah kejadian ini dan waktunya nggak jelas kapan lah ya. Cuma suatu hari omnya ini ternyata cerita nih sama ayahnya si Mawar. Oh, Cerita kayak ternyata istrinya selama ini meninggal itu juga karena ilmu santet. wah, Jadi kan kayak bener. bener. Tanda-tandanya kalau Bener. santet tuh Kayak gitu. ada makhluk-makhluk datang yang dikirim Iya. makhluk. Dan bener banget tuh. Jadi kayak yang ngirim penyakitnya ini juga katanya dia ngerasa sakit hati kalau ngelihat tantenya itu bisa sukses di Jakarta. Oh, iri lah Iya, gitu ya. Orang yang betul. benci. Wah, Kayak gitu. parah banget sih emang. Parah. Sampai Nah, ngirim santet yes, kayak ya. gitu. Nah jadi nih omnya si Mawar nih tahu karena ternyata selama tantenya sakit dia nyelidikin lah lewat tetangga-tetangganya di kampung halamannya itu sama ngecek orang pintar. Jadi katanya Oh, akhirnya ngecek juga. Iya. Karena sakitnya itu agak lumayan lama. Gue dengar tadi Betul. sampai 2 bulan kan setelah si Iya. Mawar itu. Berarti kan masih sakit tuh Iya. selama 2 bulan itu dan sebelumnya udah 6 bulan Dut. Jadi kayak 6 bulan. Wah, lama 12, banget kayak sih. Iya. 8 bulan mau setahun mungkin ya rasa sakitnya. Jadi gitu Dut, sampai udah selesai nih ceritanya. Lagi-lagi ilmu santet nih yang makan Lagi-lagi korban ilmu jiwa. santet ya. Jadi hati-hati Hati-hati. kalian jika bersalah kata lah sama orang Itu sehingga juga. menimbulkan sakit hati kan kita gak tahu. Iya, kita nggak tahu. Kayak ada Pepatah. ibarat. pepatah, heeh. Apa tuh pepatahnya tuh? Cinta putus, dukun bertindak apa sih gimana sih? Lupa gua aja. Ditolak. Cinta ditolak. Ciledug. Cinta ditolak. Dukun. Cinta lewat dukun. Enggak. Ciledug. Oh iya bener. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ya itu juga. Tapi juga ada Ada pesan pepatah. nih dari si Mawarnya juga kepada para warga yang nonton katanya. Kalau jangan lupa juga untuk bersyukur dengan apa yang kita punya Iya, dan betul. jangan pernah juga nih kompetisi atau iri-irian lah sama orang-orang. Jadi Iya, kayak nggak boleh. Karena tidak baik. Iya, Iri-irian jangan nggak dikit-dikit kayak iri, sirik terus akhirnya kayak gue santet aja nih orang. Jangan gitu dong. Wah parah sih. Itu teman-teman pelajaran dari cerita si Bunga. Seru mau juga sih keluar deh ceritanya. namanya. Cerita dari si Seru Mawar. dan serem. Oh ya buat para warga nih yang nonton jangan lupa kalau punya cerita boleh banget Iya, kirim ke betul. kita. Kirim ke Nanti kita. ada di deskripsi di streetjournalismid@gmail.com boleh dikirim nanti kita bacain atau kalau bisa kita undang juga ya Dut. Wah buat kalau cerita kalian langsung. mau datang kita bisa undang. Betul. Oke. Tinggal kontak aja gitu. Yes. Oke, jangan lupa share, Like komen. and subscribe. Sampai jumpa di next Sampai video. jumpa. Yeah, sama.